Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliah online ya, untuk mata kuliah matematika ekonomi di SDIE Stekom. Dari ini ada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier ya. Matematika ekonomi ini diperuntukkan bagi teman-teman jurusan akuntansi di SDIE Stekom. Kita mulai perkuliahan silakan untuk mahasiswa tidak absensi disiapkan maupun nanti di kolom komentar di YouTube ya. Jangan lupa subscribe juga. Dari ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Jadi fungsi linier banyak dipakai ya oleh para praktisi ekonomi dan bisnis ya dalam memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu hal-hal yang bisa dipakai fungsi linier ini ya. Gunanya apa? Kok fungsi ini bisa dipakai? Karena fungsi ini juga bisa memprediksi ya, umpamanya kita akan membuka suatu usaha atau bagaimana, kita bisa memprediksi ya, umpamanya kapan kita bisa mencapai titik impas atau titik balik modal ya. Jadi nanti umpamanya kita akan usaha hingga pada tahun kedua kita bisa balik modal, kita bisa memakai fungsi linier ya. Sehingga dihitung dari fungsi. Nanti ada dua hal ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya. Jadi dari biaya produksi nanti bisa dihitung, nanti dari titik impasnya nanti bisa dihitung berapa harganya yang pas untuk bisa pada tahun kedua kita bisa kembali modal. Jadi dari fungsi linier, beberapa penerapan fungsi linier itu dalam bidang ekonomi dan bisnis ada beberapa hal ya. Ada 6 macam yang kita pakai ya. Jadi kita akan membahas hari ini tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasarnya dulu. Kita ada 6 topik ya. Jadi yang pertama kita akan membahas yang A dulu. Untuk teman selanjutnya kita akan membahas ini yang B, C, D, E, F ini ya. Jadi ada 6 topik ya yang kita akan bahas. Itu tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar, serta keseimbangan pasar 2 macam produk, pengaruh pajak dan subsidi, tata keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi pendapatan, analisis pokok, WIP tadi ya, fungsi konsumsi dan tabungan, dan model penerimaan pendapatan nasional. Langsung aja ya ke topik pertama, yaitu tentang fungsi permintaan ya. Di fungsi permintaan adalah menentukan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Dalam hukum ekonomi ya, fungsi permintaan itu ditunjukkan dengan
Kalau semakin banyak produk, semakin banyak harganya akan semakin naik ya. Jadi harga tinggi maka jumlah barangnya diminta juga turun. Terus harga makin rendah, semakin harganya turun, maka yang diminta akan lebih banyak lagi. Jadi secara hukum ekonomi ya, fungsi permintaan adalah bila harga turun maka permintaan akan meningkat, atau bila harga naik permintaan akan menurun. Jadi nanti bentuk grafiknya akan berbentuk miring turun ya. Jadi nanti jumlah yang diminta naik sehingga grafik kursi kita mempunyai slope semakin negatif ya. Jadi semakin tinggi harga semakin turun permintaan. Jadi nanti gambarnya adalah bentuk garis menurun ya. Contohnya ini ya. Ya ini harga, ini jumlah permintaan ya. Semakin tinggi permintaan, maka harganya akan semakin jumlahnya akan semakin turun. Ya, ini bentuknya ini bentuknya. Jadi dari ini bisa dibuat notasi persamaannya ya. Jadi Qx sama dengan fungsi Px ya. Jadi fungsi jumlah barang sama dengan jumlah barang ya adalah fungsi dari harga. Kita bisa diterjemahkan dalam bentuk ini. Qx sama dengan A minus B Px ya. Jadi A itu ada konstanta ya. Konstanta pada saat nanti nilai harganya paling rendah atau 0 ya. Sehingga ini A berarti angka jumlah barang yang diminta itu ya pada saat barangnya harganya 0 ya. Contoh ini, jadi ini A ya. Ini pada saat harganya 0 sehingga jumlah ini ada harga ini kan. Jadi pada harga ini ya, harga tinggi ini jumlah barangnya akan 0 ya. Tapi pada saat harganya rendah 0, hingga akan dilakukan ini jumlah barang yang adalah B ya. Jadi dari balik ya. Jadi karena ini ya bentuk garis miring ya, notasi dari persamaan permintaan itu adalah Dx sama dengan A minus ya. Jadi untuk permintaan itu minus Px ya. Jadi di koefisiennya adalah minus. Ini koefisien dari fungsi harga itu adalah minus ya. Karena Qx sama dengan jumlah produk X yang diminta, P harga produk, A dan B parameter ya. Ini konstanta dan ini koefisiennya ya. Jadi kalau fungsi permintaan itu koefisiennya adalah minus. Sebagai contoh ya, ini bisa kita lihat ini. Umpamanya suatu barang jika jual seharga 5.000, akan dijual sebanyak 3.000 buah. Atau jika dijual dengan harga lebih murah ya 4.000, maka harganya jumlah buah yang dihasil ada 6.000. Dari ini kan berarti sesuai dengan hukum ekonomi ya. Jadi ini berbentuk dengan satu fungsi permintaan ya. Sehingga kita bisa buat kerjakan ya. Jadi P1 sama dengan 5.000, Q1 jadi soal tadi ya. Terus P2 4.000, Q2 5.000. Kita pakai rumus yang kemarin 2 titik ya untuk membuat
persamaan itu kita bisa pakai apa namanya apa teori dua titik ya, ini P1 P2 ya bisa jelas nih. Nah, di ini ya, artinya kalau kita memakai rumus dua titik ya di pertemuan pertama kemarin, jadi dari ini bisa dibuat P jadi P ya, P1 nya berapa, 5000 dibagi P2 nya berapa, 2000 ya, 4000 ya, dikurangi P1 nya 5000. Saja kalau gede. Nah, dengan ya Q1 P dari Q
Jadi Q1-nya adalah 3.000. Q2-nya 6.000. Kurangi 3.000. Sehingga dari hitung-hitungan ini ya akan menjadi ini ya, kan minus 1.000, jadi ini kali atas ya, jadi ini 3.000. Dari ini nanti bisa dijawab menjadi ini. Hasilnya adalah P sampai dengan minus 1/3 QD plus 6.000 ya. Jadi sama dari permintaan ya, harganya berapa, atau nanti bisa dibalik ya.
dibalik menjadi QD ya. Jadi ini dari P nya dirubah menjadi Q sama dengan 18 itu minus 3P. Jadi persamaannya dari soal tadi ya, soal ini fungsinya bisa ini P sama dengan 1/3 QD pas 600 atau Q sama dengan 18.000 sekurang 3P. Jadi untuk persamaan pada fungsi permintaan itu untuk koefisiennya adalah minus ya. Jadi koefisien untuk variabel itu adalah minus ya. Terus konstantanya adalah positif. Jadi kalau untuk suatu fungsi permintaan itu adalah konstanta positif dan koefisiennya negatif. Itu ya patokannya ya. Contoh kedua bisa ini. Contohnya sudah barang sebanyak 500 buah pada saat harganya 40.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar akan jalan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar ini 500 untuk barangnya itu harganya 40.000 ya. Tapi harganya akan terus setiap harganya 1.250 ya. Maka nilainya sebesar 250 ya. Ini maksudnya ini. Jadi seperti ini kita memakai persamaan itu ya. Tadi ada titik kita persamaan untuk yang yang kedua yang memakai M ya. M itu jadi kita kalau yang kemarin itu memakai itu kita memakai sudut kemiringan ya. Kalau yang soal itu kita membahas memakai sudut kemiringan ya. Jadi P1 P1 50 kita mencari sudut kemiringan dulu. Jadi sudut kemiringan itu adalah P
P1 P minus P1 P2 minus P1 minus karena ya. Di perselisihnya kan ini P2 minus P1, nanti P-nya kan berarti delta P dibagi delta Q. Sebenarnya delta P-nya kan 1250 dan delta Q-nya adalah 250 ya. Sehingga karena berkurang tetap minus, sehingga dihasilkan M-nya itu minus 5. Jadi dari itu bisa kita langsung masukkan aja. Kemarin rumusnya kan P minus P1 plus sama dengan M kali Q1. Nanti kita masukkan aja. P minus P1-nya berapa? P1-nya 40.000. Sama dengan M-nya kan minus 5 ya. Kali Q minus Q1. Q1-nya adalah 500. Kita kasihkan hasil ya. Hari ini kita bisa singkat menjadi ini. Ini P ya, P sama dengan ini. Kalau dibalik pakai Q ya. Q sama dengan 42/5 itu berapa? Oke. Atau kita pakai ini ya, dihasilkan ini Q sama dengan 8.500 minus 5P. Ini untuk fungsi permintaannya. Kita lanjut ke fungsi penawaran ya. Di fungsi penawaran itu menunjukkan secara teori ekonomi ya, secara bahwa jika harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga akan bertambah.
bila harganya turun, sebaiknya jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun ya. Jadi secara teori ini fungsi penawaran itu ya. Jadi nanti bentuk slope atau kemiringannya nanti ya akan positif ya. Kalau yang fungsi permintaannya slope-nya atau kemiringannya adalah negatif ya. Atau koefisiennya nanti akan positif kalau yang penawaran. Jadi secara umum kita bisa gambarkan ini ya. Rotasinya nanti bentuk ini, dimana Qx-nya bisa konstantanya bisa positif, bisa negatif, tapi koefisiennya harus positif ya. Jadi koefisien dari itu adalah positif ya. Jadi untuk A atau konstanta itu bisa positif, bisa negatif ya kalau fungsi penawaran. Tapi untuk koefisiennya adalah ini ya, positif ya. Jadi nanti bentuk gambarnya ini akan bentuknya ini naik. Nanti kan turun, ini akan naik. Bicaranya kita bisa kasihkan contoh ini ya. Jadi suatu barang harganya pasar 5.000, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000. Tapi jika harga lebih tinggi 6.000, maka barang yang ditawarkan adalah juga akan naik menjadi 6.000. Kenapa bisa gitu? Karena kalau penawarannya, kalau kita menaikkan harga, kalau produksinya terus diturunkan, maka kita akan rugi. Karena banyak konsumen yang akan tidak beli. Jadi kita barang kita butuh yang banyak. Jadi kalau pas harganya 5.000 mungkin kita tawarkan 3.000 mungkin habis semua ya 3.000 ya. Tapi kalau 6.000 mungkin 3.000 tidak untuk menutupi kerugian ya. Harga tiket mungkin bisa sampai 3.000 buah ya yang dibeli ya. Jadi kita memproduksi akan lebih dari 3.000. Syukur-syukur ya bisa 3.000 malah lebih ya. Jadi kita bisa mengambil keuntungan dari harga yang lebih tinggi ya. Jadi soalnya kita bisa paparkan jawabannya ya. Seperti tadi kita memakai rumus 2 titik ya, kan ini ada 2 titik ya, saatnya sama seperti tadi. Tadi dimasukkan sehingga akan dihasilkan adalah P sama dengan 1/3 I ya, positif ya, ini plus 4.000 ya. Jadi konstantanya bisa positif, bisa negatif ya. Dari gambar ini ya, lihat ini. Jadi pada saat ini ya 4.000 karena positif ya, jadi saat 0 ya, nggak ada barang dijual, ini tidak ada nilai positif yang 4.000. Ini gambarnya ini. Contoh kedua bisa kita lihat ini. Kalau tadi ya caranya juga pakai cara sudut kemiringan ya toh. Di barangnya 500, harganya 800, tapi setiap kenaikan harga sebesar ini akan dinaikkan cuma. Ini kita bisa memakai rumus tadi sudut kemiringan ya. Jadi M-nya tadi kan bisa ini. Delta P, delta G ya. Jadi PM-nya 5, jadi kita tinggal masukkan aja sehingga dihasilkan ini. Sehingga nanti bentuk grafiknya akan ini. Pada saat 0 ada di 37.005 karena ini positif ya. Jadi konstanta itu bisa positif, bisa negatif ya. Itu ya untuk fungsi penawaran ya. Kita bahas selanjutnya yang
terakhir untuk hari ini ya tentang kesetimbangan pasar ya. Jadi kesetimbangan pasar itu pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang dijual ya. Jadi permintaan sama dengan penawaran ya. Jadi fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, atau kita fungsi dengan QD sama dengan PS atau PDPS. Jadi perpatangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu dinamakan dengan ini ya, titik ini disebut titik apa impas ya, PEP ya, jika berpoinnya pada sini saat kita tidak rugi dan tidak untung. Jadi PEP itu pada saat kita ulang modal ya, jadi pada saat tidak mendapatkan untung tapi tidak juga mendapatkan kerugian. Sebagai contoh ini, kita ketahui fungsi permintaan barang adalah ini, P sama dengan 6 minus 2Q. Dan fungsi penawaran barang adalah P sama dengan 14 plus 3Q. Jadi keseimbangan pasarnya, jadi kita bisa mencari keseimbangan pasar ya. Jadi QS sama dengan QD ya. Jadi QS-nya akan permintaannya. Jadi kita akan rubah ke QD semuanya. Ke dari ini kan P-nya kan kita rubah ke Q ya. Jadi QD sama dengan ini. QD itu permintaan ya, demand. Jadi dia berubah menjadi QD sama dengan 3 minus 0,5 W, dan QS itu supply ya, penawarannya ya. QS sama dengan minus 4/3 plus 1/3. Jadi ini kita disamakan ya, jadi sehingga dihasilkan ini 5/6 P sama dengan 1/3. Dia dibagi, jadi harganya didapat 78/15, atau nanti disederhanakan menjadi 26/5. Maka IP-nya tinggal kita masukkan ke rumus ini aja, salah satunya aja. Sehingga dihasilkan jumlah barangnya 0,4. Itu ya untuk materi hari ini. Dan ini ada soal, ada 4 soal, silahkan dijawab apa dikerjakan ya. Silahkan kalau udah bisa dikumpulkan lewat WA. Ada 4 soal, dan ini nanti juga akan keluar dalam ujian tengah akhir semester ya. Jadi silakan untuk dicoba dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan. Demikian untuk materi hari ini. Kalau punya mohon maaf. Kita tutup. Jika ada pertanyaan silakan nanti hubungi lewat WA aja. Kemudian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum.